Tes 1 2 tes. Tes 1 coba. Tes 1 coba. Tes 1 coba. Lupa saya nih. Baik Bapak sekalian, sebelum kita mulai, barangkali kami sampaikan kepada awak media. Yang pertama, di fotokopi ini ada beberapa item yang mungkin nanti kita sampaikan. Cuma nanti per satu persoalan yang kita sampaikan. Setelah itu kita lanjut. Ini nampaknya ada sekitar 3 persoalan. Yang pertama pos perbatasan, yang kedua masalah hasil lab yang pernyataan Dinas Kesehatan Aceh, yang kedua atas hasil lab yang dari Rumah Sakit Subul Salam. Jadi nanti akan kita coba per masing-masing. Pak Kadis, ngomongnya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pelaksana harian gugus COVID Kota Subul Salam, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pos perbatasan Gontor, yang kami hormati dan banggakan para awak media massa, cetak dan elektronik, hadirin yang berbahagia. Saya Baginda Nasution, Sarjana Hukum Magister Manajemen, selaku juru bicara COVID-19 Kota Subul Salam, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dalam kesempatan ini kami sampaikan, yaitu tentang penerapan adaptasi menuju tatanan normal baru, new normal, masyarakat produktif dan aman COVID-19 dengan situasi hari ini. Yang pertama, seluruh masyarakat dalam wilayah Kota Subul Salam harus menerapkan adaptasi tatanan normal baru atau yang disebut dengan new normal dengan mematuhi protokol kesehatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. 2. Jaga jarak minimal 1 meter. 3. Cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir minimal 20 detik atau memakai hand sanitizer, dan hindari menyentuh muka sebelum mencuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Yang kedua, akan dilakukan pemeriksaan atau razia penerapan protokol kesehatan dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. 3. Penerapan pengaturan pergerakan orang di lintas batas provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara pada posko checkpoint Jontor wilayah Kota Subul Salam sebagaimana Surat Gubernur Aceh nomor 440
10863 dan diteruskan dengan keputusan Wali Kota Subulu Salam dengan nomor 188.4203/2020 tanggal 3 Agustus tahun 2020 tentang pengaturan pergerakan orang di lintas batas Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara pada posko checkpoint Jontor wilayah Kota Subulu Salam dalam masa adaptasi menuju tatanan normal baru atau disebut dengan new normal, masyarakat produktif dan aman coronavirus COVID-19. Sebagaimana yang disampaikan ini, yang pertama bahwa seluruh warga yang keluar masuk lintas batas provinsi dan Provinsi Sumatera Utara wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, melengkapi surat keterangan bebas COVID-19 dan melengkapi surat tugas perjalanan dari lembaga pemerintah atau swasta juga dari kepala desa. Ini yang poin pertama yang kami sampaikan, sebagaimana adanya penerapan new normal ini dan penegasan dari surat edaran gubernur dan juga ditindaklanjuti dari surat keputusan Bapak Wali Kota. Dan saat ini pos perbatasan kita di Jontor, sebagaimana orang yang masuk ke Aceh khususnya Kota Subulu Salam harus memiliki surat bebas COVID atau yang disebut dengan rapid test. Maka apabila surat tersebut tidak menunjukkan, maka yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah perbatasan. Saya kira demikian untuk poin pertama tentang penerapan pos perbatasan ini, dan insya Allah dalam beberapa hari kemudian seluruh jajaran yang bertanggung jawab atas pos perbatasan akan dilaksanakan gelar pasukan, sebagaimana pula sepekan ini rapat Forkopimda yang digelar di ruangan ini telah dilaksanakan dan ini akan ditindaklanjuti. Yang kedua, terkait adanya informasi warga Subulu Salam yang terkonfirmasi positif COVID-19 beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah ini di media Serambi, bahwa sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tentang warga Subulu Salam terkonfirmasi positif pada tanggal 30 Juli tahun 2020 di Banda Aceh, maka dengan ini kami nyatakan benar. Warga tersebut berinisial FA, berusia 20 tahun, warga Kecamatan Simpang Kiri, dan aktivitasnya sedang melaksanakan pendidikan di Banda Aceh sesuai dengan hasil pemeriksaan sampel tanggal 27 Juli tahun 2020 di Litbangkes Aceh dengan nomor surat 010-15-26-8-2020. Pasien tersebut tidak bergejala sama sekali. Setelah dinyatakan positif, pasien tersebut langsung diisolasi, dipantau kesehatannya secara berkala dan diberikan multivitamin. Setelah diisolasi selama 5 hari, dilakukan pemeriksaan ulang atau disebut dengan follow up
swabnya di laboratorium pusat penyakit infeksi Unsia dengan hasil negatif dan pasien dinyatakan sembuh. Artinya ini yang apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Aceh yang sebelumnya positif dan setelah beberapa hari kemudian dites kembali di Unsia dan hasilnya dinyatakan negatif. Pasien tersebut sudah tinggal di Banda Aceh lebih kurang selama 3 tahun dan keluarganya sudah tidak mengunjungi lagi. Pasien tersebut kurang lebih 1 bulan sebelum dilakukan pemeriksaan swab pada tanggal 27 Juli tahun 2020. Pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat harus bersatu dan bekerja sama memutuskan mata rantai virus corona ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami yakin dan kita yakin Subul Salam bisa. Subul Salam tanggal kemarin, seyogianya kemarin kami sampaikan, karena ada juga beberapa hal masalah yang baru, maka kami akan samakan dengan hari ini 13 Agustus 2020 pelaksana harian gugus COVID tertanda Pak Kairuddin SKMAP dan diketahui oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Subul Salam, ditandatangani oleh Bapak Haji Appan Alfian dan disampaikan oleh saya sebagai juru bicara COVID-19 Kota Subul Salam, Baginda Nasution. Terima kasih untuk konferensi pers persoalan perbatasan dengan terinfeksi di Banda Aceh. Selanjutnya kami juga sampaikan atas pemerintahan atau yang kemarin yang terjadi di Kota Subul Salam, yaitu di rumah sakit. Warga Subul Salam yang dinyatakan terkonfirmasi positif swab PCR COVID-19. Warganya berinisial NM, berusia 48 tahun, asal Subul Salam Barat, masuk ke rumah sakit daerah Subul Salam pada tanggal 8 Agustus tahun 2020. Awalnya yang bersangkutan ini masuk dengan keluhan lemas, demam sesekali, cenderung mengantuk. Tidak ada kecurigaan dari pihak rumah sakit awalnya. Setelah 1 hari dirawat, kondisi pasien semakin memburuk. Pasien dipindahkan ke ruang ICU. Sampai di ruangan ICU, setelah dipantau saturasi oksigen cenderung turun, pasien dilakukan rapid test dengan hasil non reaktif. Kemudian pasien dikonsultasikan dari dokter penyakit dalam ke dokter spesialis paru. Oleh dokter spesialis paru disarankan untuk dilakukan pemeriksaan radiologi, foto dada atau torak berdasarkan gejala, pemeriksaan fisik dan hasil radiologi, foto dada torak pasien disangkakan mengarah ke gejala COVID-19. Oleh dokter spesialis paru disarankan untuk dilakukan swab dan dipindahkan ke ruangan isolasi. Sampel diambil tanggal 11 Agustus tahun 2020 dan langsung dikirim ke laboratorium penyakit infeksi Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Sampel tiba di Banda Aceh pada tanggal 12 Agustus 2020. Namun pada tanggal 13 Agustus tahun 2020, kondisi pasien semakin memburuk. Atas
dari keluarga dilakukan tindakan resusitasi, namun tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9.30 WIB. Ketika meninggal dunia, pasien tersebut hasil pemeriksaan swab belum keluar. Hasil swab keluar pada pukul 12.30 WIB pada hari kemarin, tanggal 13 Agustus tahun 2020, dan berdasarkan hasil lab yang disampaikan oleh Laboratorium Unsia Banda Aceh dinyatakan positif dengan surat keterangan nomor C 93.04402 RT miring 8 miring 2020. Pasien dimakamkan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan dalam konferensi pers pada hari ini. Semoga di tengah masyarakat yang mungkin selama ini yang belum memiliki informasi secara akurat, dan kami juga mohon maaf mungkin atas keterlambatan ini karena dari tim gugus belum menerima hasil administrasinya, dan kemarin hasil administrasinya telah kami kumpulkan, dan tadi malam berdasarkan rapat dengan gugus COVID menyatakan pada hari ini atau sore ini menyampaikan konferensi pers untuk kepada awak media. Demikian kami sampaikan, mungkin nantinya ada yang dipertanyakan dalam beberapa yang kami sampaikan ini, dan kami tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak sekalian. Terkait dengan posko perbatasan. Ya. Bang, bisa dijelaskan nggak apa sanksi yang bakal diberikan dari lintas pengendara yang memasuki jalur lintas Barat Selatan Aceh, khususnya di pintu gerbang Kota Sumsel, jikalau mereka tetap melintas dan memaksakan diri untuk melintas atau melengkapi surat pemisahan distansi, seperti apa? Lebih spesifik dijelaskan, Pak? Ya, baik. Kalau kami baca secara prosedur ya yang disampaikan oleh surat gubernur, bahwa apabila tidak memiliki surat yang namanya keterangan itu tidak diberikan masuk. Nah, kalau sebutannya juga kembali, kami tidak bisa, yang penting tidak masuk sebelum memberikan surat keterangan yang namanya bebas rapid test. Dikira demikian. Apakah dari pemerintah Kota Sumsel memberikan fasilitas sendiri untuk memberikan rapid test sendiri? Ya, karena juga situasi kita hari ini atas informasi dari Dinas Kesehatan, alat kita rapid test sekarang ini mungkin belum maksimal, masih persiapannya belum ada, sehingga mungkin pelayanan dari perbatasan itu jika memang belum tersedia ataupun kepemilikan aset maupun alat ini, mungkin dari yang bersangkutan yang kita harapkan memang rapid testnya dari asalnya atau di luar Aceh, yang jelas dari pos perbatasan ini menerima surat keterangan rapid atau bebas dari COVID. Artinya solusi satu-satunya bagi pemerintah itu wajib memiliki rapid test dari kota asal. Ya. Terima kasih cukup. Berarti kita kekurangan rapid test sekarang ya? Sampai hari ini kondisi kita masih ada, namun kondisi itu masih untuk darurat atau untuk pasien yang mungkin dicurigai terinfeksi, dan khususnya ini untuk masyarakat kita di Kota Sumsel. Bagaimana, apakah tidak diajukan ke ini? Gugus tugas saat ini sedang telah menyurati gugus provinsi, khususnya dari Dinas Kesehatan. Untuk kasus di rumah sakit umum pasca adanya pasien COVID yang meninggal, apakah ada ruangan yang di stop atau dihentikan sementara? Ya, untuk saat kemarin hasil swab yang dikeluarkan oleh Unsia, sehingga dari manajemen direktur rumah sakit ini dengan gugus sedang koordinasi terhadap bagaimana pelayanan di rumah sakit, dan untuk sementara penanganan COVID yang
itu memang sudah disiapkan ruangan isolasi. Kemudian untuk keluarga pasien yang meninggal itu apakah di swab juga nantinya atau bagaimana? Ya, tadi berdasarkan dari informasi pihak medis, mungkin lebih jelas kami minta dari rumah sakit. Ya, dan bikin aja Pak, bikin aja. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi jam 2 tadi ada. Naiknya benar Bu, santai Bu. Kita akan dapat pokoknya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi setelah jam 2 kami akan melaksanakan tracking ke tempat kediaman almarhum. Dalam kami data itu sebanyak 40 orang. Berapa Pak? 40 orang yang langsung kontak erat. Ini akan melaksanakan nanti dari rapid test. Nanti akan kami jadwalkan berkoordinasi dengan rumah sakit dulu. Kebetulan rumah sakit masih tahap pemeriksaan untuk petugasnya dulu. Jadi untuk masyarakat yang almarhum yang meninggal, keluarganya itu kami data tadi sudah dapat 50 orang. Akan nanti kami komunikasikan lagi dengan rumah sakit, akan segera melakukan rapid test. Oh, mereka rapid test ya, bukan swab Bu ya? Enggak, Ya. swab Ya. Swab. Maaf. Untuk masyarakat sekitarnya dan yang berkunjung ke situ akan dilakukan rapid test. Oh, berarti untuk keluarga dekat yang kontak langsung 50 orang tadi akan dilakukan tes swab. Tes swab. Berarti keluarga dekat aja yang kontak erat itu ada 50. Iya. Dan ada masyarakat juga yang berkunjung yang kemungkinan kontak ya. Nanti akan dilaksanakan rapid test. Iya, semalam kami dapat informasikan dokter umum ada 5, dokter spesialis 2, dan ada puluhan tenaga nakes katanya kan. Kira-kira tenaga kesehatan itu ada berapa orang yang realnya Bu, yang kontak dengan pasien? Waktu itu belum saya koordinasikan lagi dari rumah sakit yang pasti, tapi saya dengar tuh ada beberapa orang tenaga 2 dokter spesialis, 4 adalah dokter umum, perawat 20 tadi. Itu berapa? 20 isolasi. Pukul 13 tadi katanya ada pasien berjenis kelamin pria juga meninggal dan dicurigai COVID. Bagaimana sebenarnya? Ya, tadi udah diminta untuk swab. Mungkin kita perlu waktu lama. Tadi udah diminta untuk rapid. Mungkin tadi ada akan dilaksanakan tadi, tapi hasilnya belum tahu. Benar memang ada pasien yang meninggal berjenis pria Bu ya? Bu, menarik Bu, satu hal yang terkait dengan rumah sakit atas pelayanan rumah sakit sendiri. Dan kalau menurut catatan kita ini hampir separuhnya sebagian dari dokter yang ada di rumah sakit umum daerah terpapar, terindikasi terpapar. Nah, beberapa tenaga kesehatan juga terindikasi terpapar. Artinya, dengan tenaga kesehatan yang dimiliki Kota Subuh Salam hari ini, pelayanan bisa dipastikan, kita indikasi bisa dipastikan akan sedikit terganggu dan lumpuh. Apa tindakan dari rumah sakit sendiri sebelum laporan hari ini Bu, apalagi tentang pelayanan itu sendiri? Tentang pelayanan rumah sakit saya belum dapat informasi dari Pak, saya masih stasi tracking. Mungkin tadi berita ada saya baca ya, mungkin pelayanan akan terganggu. Itu belum dapat kami komunikasikan dengan direkturnya. Nanti mungkin kami akan dapat informasi selanjutnya. Terima kasih. Ya baik, Bapak sekalian, mungkin sudah cukup. Satu lagi Bu, penegasan ya, artinya pasien berjenis kelamin wanita berinisial NM yang meninggal kemarin itu benar terkonfirmasi positif COVID Pak ya? Berdasarkan hasil lab yang diterima itu bahwa dinyatakan positif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini atas konferensi ini sore ini, Bapak sekalian, kami dari tim gugus tugas COVID-19 ucapkan terima kasih banyak, dan saya sebagai juru bicara juga mohon maaf apabila nanti ada perkembangan baru, kami akan menyampaikan lagi, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pernyataan kami ini mungkin tidaklah sesempurna apa yang mungkin yang dari yang lain, tetapi inilah kami berusaha untuk melengkapinya atas izin dan ketua gugus yang kami sampaikan pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.